Simpulan dari teks di atas adalah, nah teman-teman, untuk menentukan simpulan, itu kita harus membaca terlebih dahulu teksnya. Yang kedua, simpulan itu adalah isi dari keseluruhan teks atau yang dibicarakan si teks tersebut. Kita baca dulu ya teksnya. Pada 7 September 1813 silam, Amerika Serikat atau AS mendapat julukan yakni Paman Sam. Nama ini terkait erat dengan Samuel Wilson, seorang pengemas daging dari Troy, New York, yang kerap memasok tong-tong kayu berisi daging sapi ke Angkatan Darat AS selama Perang 1812. Seperti dilansir History, Wilson mencap tong-tong kayu berisi daging dengan tulisan US yang merupakan kependekan dari United States atau AS ya. Tentara kerap menjadikan tulisan itu sebagai bahan lelucon. Mereka sering mengubah US menjadi singkatan Uncle Sam, yang berarti Paman Sam atau Paman Sam. Sebab daging dikirim oleh Paman Samuel. Surat kabar lokal kemudian mengangkat cerita tersebut. Nama Paman Sam akhirnya diterima secara luas sebagai julukan untuk personifikasi federal AS. Pada akhir 1860-an dan 1870-an, kartunis politik Thomas Nast 1840 sampai 1902 mulai mempopulerkan cerita Paman Sam atau Paman Sam ya. Nast yang terus mengembangkan cerita akhirnya memberi gambaran Paman Sam dengan janggut putih dan bermotif setelan bintang dan garis layaknya corak bendera AS. Simpulannya dari teks di atas ini berarti tentang julukan ya. Julukan si Paman Sam itu diterima masyarakat dan akhirnya si Paman Sam ini menjadi julukan untuk personifikasi federal AS. Nah, kita lihat langsung ke opsi. Nah, yang paling sesuai itu ada di opsi yang B, teman-teman. Kenapa? Karena ini mencakup isi dari keseluruhan di dalam teks. Gitu. Nah, untuk lebih mudah membaca seperti ini, teman-teman harus sering latihan ya, agar setiap sekali baca teman-teman langsung mendapatkan simpulan dari teks yang dibaca. Kata hubung yang tepat untuk mengisi bagian kosong pada kalimat 4 adalah, nah kalimat 4 ini dan kalimat 3 itu sama-sama kalimat. Nah, dihubungkannya oleh konjungsi antar kalimat, teman-teman. Nah, contohnya itu ada bahkan, oleh sebab itu, namun, kemudian, oleh karena itu. Nah, biasanya oleh karena itu bisa jadi konjungsi penyimpul juga ya, dan lain-lain. Kita lihat yang sesuai dengan konteks di dalam teks itu adalah konjungsi namun. Namun, tentara kerap menjadikan tulisan itu sebagai bahan lelucon. Jadi, padu antara kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya. Di opsi itu, konjungsi namun ada di opsi yang B. Kesalahan penggunaan ejaan terdapat pada, kita lihat di sini ada 1870-an. Nah, penulisannya harusnya itu seperti tahun di sampingnya, 1860-an. Jadi yang tepat itu menggunakan tanda hubung. Untuk merangkai angka dan an itu harus menggunakan tanda hubung. Jadi perbaikannya itu 1870-an. Gitu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek lagi di PUEB-nya tentang penggunaan tanda hubung ya. Jadi di sini kesalahan penggunaan ejaan itu terdapat pada kalimat nomor 7, ada di opsi D. Nah, terus latihan ya teman-teman, karena belajar saja tidak cukup. Makna kata citra pada kalimat 8 ialah berdasarkan KBBI yang sesuai dengan konteks kalimat nomor 8 adalah gambaran, maka jawabannya adalah opsi yang A.
Kata lokal pada kalimat 6 memiliki makna yang berlawanan dengan kata, berarti kita mencari antonim. Nah, berdasarkan Thesaurus Bahasa Indonesia, ternyata lokal ini berlawanan dengan kata internasional, bukan interlokal ya. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Baik, kita lanjutkan pada teks yang ketiga, soal nomor 10. Gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan bacaan di atas ialah. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, penyebab flu burung. Karena pada paragraf sebelumnya menjelaskan gejala yang akan lebih tepat jika dilanjutkan dengan penyebab gejala tersebut. Selanjutnya diketahui ada bacaan yang menjelaskan tentang posisi staf khusus Presiden Jokowi. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan yang benar? Dari kelima pilihan yang diberikan, yang merupakan simpulan yang benar adalah pilihan yang C, yaitu staf khusus presiden merupakan jabatan yang diisi oleh tokoh dengan latar belakang yang beragam, yaitu mulai dari pengusaha muda, kemudian ekonom, aktivis sosial, dan relawan Jokowi yang membantu saat pemilihan presiden. Untuk pilihan A ini kurang benar karena tidak menjelaskan paragraf 1 secara umum. Untuk pilihan B ini salah karena hanya disebutkan staf khusus itu anggota milenial. Kemudian untuk pilihan D juga salah karena hanya disebutkan membantu memberikan inovasi pada infrastruktur. Dan pilihan E juga salah karena disebutkan tokoh tersebut adalah tokoh yang terkenal di kalangan milenial dan senior.